Tugas ini yang pertama ialah tentang op-amp. Op-amp sendiri itu ialah sebuah penguat atau operasional pada rangkaian yang dapat melakukan operasi matematika seperti penambahan, pengurangan, integrasi, dan diferensiasi. Selain itu, op-amp ini merupakan suatu contoh komponen analog yang sering digunakan dalam berbagai aplikasi rangkaian elektronika. Dan dari diagram gambar tersebut telah jelas bahwa op-amp itu terdapat dua inputan atau V input yang akan diproses. Pertama kali ialah pada div AM, kemudian gain-nya, penguatannya, dan yang terakhir ini push-pull emitter follower-nya, dan nanti outputnya itu sendiri terdapat satu output. Dan ini yang selanjutnya poin yang dapat dicatat tentang amplifier operasional atau karakteristik dari op-amp sendiri. Yang pertama itu tahap input op-amp adalah diferensial dan tahap keluaran biasanya merupakan kelas B atau push-pull emitter follower. Yang kedua, ini tahap internal sebuah op-amp langsung digabungkan dengan I, bukan kapasitor kopling yang digunakan. Yang ketiga, ini op-amp memiliki impedansi masukan yang sangat tinggi atau idealnya tak terbatas. Jadi masukannya dia atau hambatannya itu tinggi, tak terbatas, dan impedansi keluarannya itu sangat rendah. Idealnya itu sekitar 0. Selanjutnya ini sebuah op-amp memiliki gain, tegangan loop terbuka yang sangat tinggi, yang idealnya itu sangat tak terbatas, dan biasanya lebih dari 200.000. Yang terakhir, op-amp hampir selalu dioperasikan dengan umpan balik negatif. Selanjutnya tentang differential amplifier, yaitu sebuah penguat diferensial yang dapat menerima dua sinyal masukan dan memperkuat perbedaan antara kedua sinyal masukan ini. Dari selanjutnya ini yaitu sebuah basic circuit of differential amplifier, yaitu ciri-cirinya. Pertama, penguat diferensial atau DA adalah input dua perangkat terminal dengan menggunakan at least dua transistor, yaitu transistor DA Q1 dan Q2 disesuaikan dengan karakteristiknya. Yang ketiga, ini dapat menerapkan sinyal ke penguat diferensial dalam dua cara sinyal berikut, yaitu pertama, sinyal diaplikasikan pada suatu masukan DA atau diferensial dan input lainnya. Yang kedua, sinyal diaplikasikan pada kedua masukan diferensial, yaitu kita dapat mengambil output dari DA dengan dua cara berikut. Outputnya bisa diambil dari salah satu terminal output atau ground. Output dapat diambil antara terminal output. Dan umumnya biasanya penguat diferensial dioperasikan untuk keluaran tunggal. Operasi diferensial amplifier. Sejauh ini kita hanya menggunakan salah satu penguat operasional yang terhubung ke amplifier, baik menggunakan pembalik atau non-pembalik. Terminal input yang untuk memperkuat sinyal input tunggal dengan input lain yang terhubung ke tanah. Tapi kita juga bisa menghubungkan sinyal untuk kedua input pada saat yang sama, memproduksi jenis lain yang umum dari rangkaian penguat operasional disebut amplifier diferensial. Ini yaitu gambar dari differential output sendiri. Yang pertama itu sinyal, ya cara kerjanya ini. Yang pertama itu sinyal input 1 dan 2 ditanahkan. Kemudian transistor Q1 sebagai common emitter dan common collector, sinyal input Q1 akan keluar dari output 1. Lalu, sinyal input Q2 akan menghasilkan sinyal pada output 2 dalam tahap dengan sinyal emitter dan karenanya dalam tahap sinyal input. Selanjutnya ini sinyal input 1 dan 2 ditanahkan, kemudian transistor Q2 sebagai common emitter dan common collector, sinyal input Q1 akan keluar pada output 1. Dan sinyal yang diinversikan dan diperkuat dimunculkan pada output kedua.
yang tidak diinversikan serta diperkuat ada pada output 1. Common mode dan differential mode signal. Sehingga rangkaian dapat digunakan untuk memperkuat perbedaan antara sinyal input atau hanya memperkuat satu sinyal masukan hanya dengan menambahkan input lainnya. Sinyal ke diferensial didefinisikan sebagai yang pertama itu sinyal mode umum ketika sinyal input ke DA atau diferensial berada dalam fase dan sama persis dengan amplitude. Jadinya inputnya itu dan outputnya itu akan sama. Atau maksudnya input dari kedua inputannya itu sama dalam fase sama dan amplitude yang sama persis. Yang sinyal mode diferensial ketika sinyal input ke DA persis dengan outputnya. Nah, di sini telah diberikan gambar yaitu V1 itu akan sama dengan V2. Lalu double ended input operational of differential. Differential input yang pada gambar tersebut differential input pada I1 yaitu Vin dan Vin 2 akan berbeda apabila Vin itu hanya dipasang pada input 1. Perbedaannya terlihat pada outputnya yaitu V output yang akan berkebalikan dengan hasil V output yang kedua. Untuk yang sama juga apabila sumber diberikan pada input kedua, maka output V output 1 dan V output 2 akan terbalik hasilnya. Dan jika apabila V sumber ini dipasang di dua input tersebut, V outnya akan sama. Akan berbeda, tapi penguatannya lebih dari 2 kali dari sinyal output yang sebelumnya. Yang ini ialah common mode input. Jadinya sama saja apabila Vn diberi sumber, maka Vout-nya, Vout 1 dan Vout 2 akan terbalik hasilnya. Yang lain ini terdapat pada apabila V sumber itu dipasang kepada kedua input. Ya, di sini di gambar diketahui bahwa sinyalnya itu sama, tetapi output dari sinyal itu equal, amplitude opposite phase cancel. Sama, akan tetapi fasa dari output tersebut akan memproduksi tegangan sebesar 0 volt. Jadinya sama dengan karakteristik dari op AM bila outputnya itu akan menghasilkan rendah, impedansi rendah. Jadinya tegangan yang diproduksi itu sebesar 0 volt dalam idealnya. Voltage gain dari diferensial. Gain tegangan diferensial yang beroperasi dalam mode diferensial disebut gain tegangan mode diferensial dan dilambangkan dengan ADM. Gain tegangan operasional D adalah mode umum yang disebut gain tegangan mode umum dan dilambangkan dengan ACM. Idealnya sebuah diferensial memberikan gain tegangan yang sangat tinggi untuk sinyal mode diferensial dan gain sinyal common mode itu sama dengan 0. Dari sini common mode rejection ratio bisa dilihat. CMR adalah suatu kemampuan dari diferensial untuk menolak sinyal common mode. Nah, berarti CMR ini adalah sebuah kemampuan untuk menolak diferensial yang sinyalnya itu berbentuk common mode. Nah, di sini sudah jelaskan dan terdapat contoh soal dan jelas yang 25.2 yang jelaskan diferensial amplifier mempunyai diferensial voltage gain sebesar 200 dan sebuah common mode gain dari 0,2. Determine, carilah CMR dan express dan jelaskan dalam dB dan dan ungkapkan dalam dB. CMR dapat dicari itu besar ADM dibagi dengan ACM. ADM telah diberikan yaitu sebesar 2000
dan ACM itu sebesar 0,2. Jadi 2000 dibagi 0,2 hasilnya adalah 10.000. Untuk CMR dB-nya sendiri yaitu 20 log 10 dari hasil CMR dan didapat 80 dB. DC analisis dari differential amplifier. Bila sinyal diaplikasikan ke diferensial, kondisi diam di dalam teori rangkaian resistor, kita dapat menemukan tegangan bias dan arus bias di sirkuit. Nilai rangkaian tipikal telah didefinisikan untuk membuat ilustrasi pengobatan. Dalam gambar ini yaitu diberikan contoh dari rumus DC analisis differential amplifier. Tampilannya ya seperti ini. Untuk V1 itu non-inverting dan V2 itu inverting. Ininya V-in sama dapat dicari yaitu dengan nilai V1 dikurangi dengan V2. Yang hasilnya akan bisa disebut V-input. Parameter dari DA atau op-amp pada transistor. Yang pertama itu output tegangan offset. Meskipun transistor dalam penguat diferensial sangat cocok, ada beberapa perbedaan karakteristik listriknya. Salah satu perbedaan ini ditemukan pada nilai VBE untuk dua transistor. Yang kedua ini masukkan arus offset. Bila tegangan offset output dari DA dihilangkan, akan sedikit berbeda antara arus input ke input inverting dan inverting pada perangkat. Input bias, arus input bias. Hal ini berarti ketika tidak ada sinyal yang definisikan, op-amp akan mengambil arus DC sebesar 80 mikroampere. Pada gambar tersebut yaitu ditemukan IB1 sebesar 85 mA dan IB2 sebesar 75 mA. Maka input dari arus biasnya dapat dicari dengan menambahkan IB1 dan IB2 dibagi dengan 2. Jadi I inputnya didapat 80 mikroampere. AC analysis of different amplifier. Kita dapat dengan mudah menemukan rangkaian ekuivalen penguat diferensial AC dengan menerapkan peraturan biasa pada gambar tersebut yang telah dipresentasikan. Aturan adalah pendek untuk semua kapasitor dan mengurangi semua DC ke sumber nol. Selanjutnya voltage gain menunjukkan rangkaian ekuivalen AC dari differential amplifier ini adalah bagaimana penguat diferensial terlihat pada sinyal AC. Perhatikan bahwa RE sama dengan 25 volt atau DC emitter current adalah resistensi AC emitter karena kedua hambatan tersebut berada dalam rangkaian arus emitter AC yang sama pada kedua transistor. Arus emitter AC diberikan rumus yaitu IE sama dengan V input dibagi 2 RE aksen. Selanjutnya input impedance. Arus emitter AC diberikan oleh IE sama dengan pada sebelumnya telah diketahui pada rumus V input dibagi dengan 2 RE aksen. Maka dapat digunakan yaitu V in dibagi IB sama dengan 2 beta RE aksen. Sekarang IB ialah sebuah input AC atau arus input AC pada differential amplifier. Maka dapat disimpulkan V-in per IB ialah sebuah input impedance. Input impedance dari Z1 itu bisa dicari dengan 2 dikalikan beta RE aksen. Common mode voltage gain atau ACM merupakan gain bila suatu sinyal input yang sama disuplaikan pada kedua terminal input op-amp. Dari rumus tersebut kita dapat mencari ACM dengan membagi V output dibagi dengan V input atau V input CM. Common mode dan dapat dicari dengan RC dibagi RE aksen plus 2 RE. Dalam sejumlah kasus RE aksen itu sangat kecil yang bisa disatukan untuk RE. Ini RE aksen sehingga RE aksen itu hilang dari rumus tersebut. Maka rumusnya menjadi RC per 2 RE untuk mencari ACM. Untuk penguatan tegangan the common mode atau ACM itu sangat kecil. Untuk sangat kecil, contohnya sebuah tipikal
diferensial harus mempunyai RC sama dengan 150 k ohm dan RE sebesar 153 k ohm. Maka dapat dicari dengan rumus di atas itu dihasilkan sebesar 0,52 nilai dari ACF sendiri atau common mode voltage gain sendiri. Selanjutnya operasional amplifier. Dari ini kita dapat dilihat skematiknya, terdapat 5 terminal. Ada op amp yaitu 2 supply voltage dan 2 input terminal dan 1 output terminal. Tanda negatif sebagai inverting dan tanda positif sebagai non inverting. Untuk output voltage from op amp, keluaran tegangan dari op amp. Yang pertama itu gain tegangan dari op amp. Gain tegangan maksimum yang mungkin dari op amp yang memberikan disebut gain tegangan loop terbuka dan dilambangkan dengan simbol AOL. 2. Hubungan polaritas antara V1 dan V2 akan menentukan apakah polaritas tegangan output op amp positif atau negatif. Yang ketiga ini nilai tegangan supply. Tegangan supply untuk op amp biasanya sama besarnya dan berlawanan dengan tanda, misalnya plus minus 15 volt, plus minus 15 volt, plus minus 18 volt. Yang tadi setelah dijelaskan di slide sebelumnya. Jadi plus minus ini hanya apa? Jadi nilai tegangan supply-nya ini hanya berbeda plus minus saja. Untuk analisa op amp pada tegangan AC, pertama pengetahuan loop terbuka tak hingga, sehingga VT sama dengan Vmin. Impedansi input Zin tak hingga, sehingga op amp tidak menarik arus sumber. Yang ketiga ini impedansi output 0, sehingga tegangan output konstan meskipun beban berubah. Dan keempat penguatan loop terbuka, sehingga A tak hingga. Karakteristik dari rel op amp adalah sebagai berikut. Masukkan VT dan Vin menghasilkan keluaran V0 sama dengan A dikali VT min Vmin, di mana penguatan loop terbuka A harganya terbatas dengan berbanding terbalik dengan frekuensi. Harga pergalian dari A berkisar antara 0,1 sampai dengan 10 MHz di bagian frekuensinya. Impedansi masukkan terbatas sehingga 1 MW untuk IC bipolar atau 10⁻6 MW untuk IC FET. Ketiga, pada saat VT sama dengan Vmin, tegangan output tidak sama dengan 0. Tegangan ini dikenal sebagai tegangan offset. Tegangan offset terjadi karena ketidakseimbangan arus dan tegangan di dalam IC. Masukkan VT dan Vmin tidak mengambil arus bias yang sama. Hal ini juga menimbulkan tegangan offset. Nah, dari gambar tersebut kita bisa lihat dari pertama practical op amp dan yang kedua ini ideal op amp. Kita bisa lihat di ideal op amp Zout sama dengan 0 dan Cin sama dengan tak hingga. Itu ialah karakteristik dari op amp. Jadinya untuk rumus yang didapatkan dari practical op amp, Zin sama dengan 2 mega ohm. Untuk AV sama dengan 1 kali 10⁻5 dan Zout ini sebesar 100 ohm. Untuk idealnya Zin itu tak hingga, AV itu tak hingga, dan Zout itu 0 ohm. Bandwidth dari op amp. Semua perangkat elektronik hanya bekerja pada rentan frekuensi yang terbatas. Rentang frekuensi ini disebut bandwidth. Bandwidth dari op amp bergantung pada gain loop tertutup dari rangkaian op amp. Salah satu parameter penting adalah gain bandwidth product, atau disingkat GBW. Itu didefinisikan sebagai di bawah, di mana ACL kali F2 atau unity sama dengan GBW. ACL sama dengan closed loop gain at frekuensi. V unity yaitu ialah sebuah frekuensi dari yang didapatkan dari closed loop, dari loop tertutup, dari penguatan loop tertutup. Slow rate untuk penormalan batas lebar bandwidth limitation yang biasanya disebut juga sebagai slow rate limiting, yaitu suatu efek untuk membatasi rate maksimum dari perubahan tegangan output piranti op amp. Untuk rumusnya V max sama dengan slow rate dibagi 2P kali V PK. Dan langsung ke contoh, itu carilah maksimum dari frekuensi operasi untuk sirkuit untuk rangkaian yang digambarkan pada gambar tersebut. Untuk penormalan batas lebar bandwidth-nya itu sekitar 0,0 volt per millisecond. Solusinya
dari maksimum peaknya, dari maksimum tegangan peaknya itu diibaratkan 8 volt. Jadi maksimum operating frekuensinya Vmax itu dapat dicari. Slew rate yaitu sebesar 0,5 volt dibagi dengan 2pi kali VPK-nya itu sebesar 8 volt. Jadi 500 Hz per 2pi kali 8. Maka yang ini kok bisa 500 watt, jadinya itu 0,5 volt per millisecond itu sama dengan 500 kHz. Jadi hasil yang didapat dari Vmax itu sekitar 9,95 kHz. Nah, untuk presentasi dari OPM terima kasih. Ini telah selesai. Terima kasih dari saya sendiri karena telah mendengarkan presentasi dari Adi Pratama saya sendiri. Untuk Bapak dosen Bapak Bambang Sujanarko, apabila ada kesalahan atau kekurangan dari presentasi kali ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.